Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zasya Fortuna dari kelas Kimia B 2020 ingin mempresentasikan tentang isu bahaya mengonsumsi mentimun pada saat menstruasi dengan mata kuliah Kimia Bahan Makanan dan dosen pengampu Bu Irma Ratna Kartika, Master Science Technology. Di sini terdapat isu yang beredar di dalam masyarakat di mana yang mengatakan bahwa tidak boleh mengonsumsi mentimun pada saat haid ataupun menstruasi. Nah, isu tersebut dikarenakan getah yang terdapat pada mentimun ini konon katanya dapat menyebabkan darah haid menempel pada dinding rahim sehingga memicu terjadinya kista atau kanker ovarium, bahkan menyebabkan terjadinya kanker rahim. Nah, fakta dari isu yang beredar ini, faktanya isu yang beredar di masyarakat ini tidak benar. Bahkan secara medis, tidak ada larangan untuk mengonsumsi mentimun saat haid atau menstruasi. Mengonsumsi mentimun pada saat haid atau menstruasi ini tidak terbukti membuat darah haid menempel pada dinding rahim, bahkan getahnya pun tidak menempel pada rahim. Nah, seperti yang kita ketahui, mentimun atau timun merupakan salah satu jenis sayuran dari famili Cucurbitales yang sudah populer di seluruh dunia. Mentimun merupakan salah satu jenis sayuran buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dalam bentuk segar. Nah, nilai gizi mentimun pun cukup banyak dan cukup baik karena sayuran buah ini merupakan sumber vitamin dan juga sumber mineral yang banyak. Nah, buah-buahan yang kaya akan air seperti mentimun, plum, semangka, dan jeruk justru baik dikonsumsi selama menstruasi karena dapat mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, selanjutnya di sini ada komponen gizi yang terdapat dalam 100 gram mentimun, di mana terdapat 1,40 gram karbohidrat dalam 100 gram mentimun, kemudian ada 0,20 gram protein, kemudian terdapat 0,30 gram serat, 0,20 gram lemak, dan beberapa mineral diantaranya ada kalsium sebanyak 29 mg, fosfor 95 mg, natrium 2 mg, kalium 57,10 mg, tembaga 20 mikrogram, besi 0,08 mikrogram, mg, dan seng ada 0,10 mg. Kemudian terdapat banyak vitamin juga pada buah mentimun ini, yaitu ada vitamin B1 sebanyak 0,01 mg, vitamin B2 sebanyak 0,03 mg, vitamin B3 sebanyak 0,10 mg, dan vitamin C yaitu sebanyak 1 mg. Nah, selain komponen gizi, dalam mentimun juga terdapat komponen non-gizi. Nah, komponen non-gizi yang terdapat pada mentimun ini ada zat antivitamin, yaitu askorbase yang fungsinya itu mempercepat oksidasi asam askorbat. Kemudian ada zat aditif alami, yaitu fisetin yang merupakan flavonol dan antioksidan. Senyawa fisetin ini berfungsi untuk melindungi otak dan meningkatkan kemampuan untuk mengingat. Kemudian ada cara penyimpanan mentimun. Nah, pastikan mentimun dalam keadaan utuh atau tidak ada sobekan atau apapun yang ada pada mentimun. Kemudian nanti mentimun dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam wadah dan simpan dalam kulkas. Tujuannya ini untuk memperlambat mentimun ini layu. Kemudian selanjutnya ada manfaat mengonsumsi mentimun. Yang pertama ada menambah hidrasi atau asupan air. Nah, karena di mentimun ini memiliki banyak kandungan air yang dapat membantu atau menambah hidrasi atau asupan cairan karena air berperan penting di dalam tubuh. Tidak hanya itu, kandungan air pada buah timun ini juga memiliki manfaat agar metabolisme ini berfungsi dengan baik dan menjaga suhu tubuh serta mencegah penyakit ginjal. Kemudian manfaat yang kedua ini melancarkan pencernaan. Nah, dalam mentimun tadi kan ada terkandung serat serta air yang bermanfaat untuk mencegah sembelit dan melancarkan saluran pencernaan. Nah, kandungan serat yang terdapat pada timun ini merupakan pektin
yang dapat membantu mengatur pergerakan usus serta meningkatkan frekuensi buang air besar. Nah, pektin juga bermanfaat untuk mempercepat pergerakan otot usus sekaligus memberi makan bakteri yang baik sehingga meningkatkan kesehatan pencernaan. Dan yang terakhir ini menjaga kesehatan jantung. Nah, pada timun ini kan terdapat serat. Nah, serat ini mempunyai manfaat serta khasiat seperti menjaga kesehatan jantung. Hal ini karena serat juga berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga kandungan kalium pada timun ini bermanfaat untuk menurunkan kadar natrium sehingga mengurangi resiko terkenanya penyakit jantung. Selanjutnya ada kelebihan mengonsumsi mentimun, yaitu ada menyebabkan hilangnya cairan dari dalam tubuh, di mana mentimun kan merupakan salah satu sayuran yang mengandung banyak kadar air. Namun mentimun juga punya efek samping saat mengonsumsinya terlalu banyak. Nah, pada biji mentimun itu kan mengandung kukurbitin, yaitu merupakan senyawa yang memiliki sifat diuretik sehingga intensitas buang air kecil semakin meningkat. Akan tetapi sifat dari diuretik ini tergolong ringan. Jadi sebenarnya mentimun ini masih aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar gitu. Kemudian kelebihan dari mengonsumsi mentimun ini juga dapat berefek samping kelebihan vitamin C, di mana mentimun kan mengandung kadar vitamin C yang cukup banyak atau melimpah. Nah, sebenarnya ini cukup bagus ya kadar vitamin C untuk menjaga imun tubuh dari penyakit seperti pilek dan flu. Namun vitamin C ini juga merupakan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas gitu. Jadi jika mengonsumsi atau menerima kadar vitamin C yang berlebihan ini dapat menyerang tubuh yang dapat menyebabkan munculnya radikal bebas yang mampu mengakibatkan datangnya penyakit. Nah, kemudian kesimpulan dari isu ini, isu mengenai bahaya mengonsumsi mentimun saat menstruasi tentunya tidak benar atau hanya isu belaka. Nah, daripada menghindari mengonsumsi mentimun, alangkah lebih baik menghindari makanan olahan seperti makanan kaleng atau daging olahan. Nah, karena makanan kaleng atau daging olahan tersebut bisa membuat perut mudah kembung karena makanan tersebut memiliki pengawet, juga dapat disebut dapat membuat siklus menstruasi menjadi kurang lancar. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PPT isu ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.